Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk video tutorial Tentor sesi ketiga. Di sini akan kita jelaskan tentang metode-metode mengajar di bimbingan belajar Akilakov. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lelah, silakan kalau mau sambil ngopi atau sambil makan juga tidak masalah, karena ini bentuknya video, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengulang video ini sampai benar-benar paham apa maksud saya. Kita langsung saja. Metode yang ketiga yaitu metode konsultasi. Metode ini saya namakan sendiri. Jadi dari atas sampai bawah. Kenapa kok metode itu belum pernah keluar di dalam buku atau belum pernah keluar di dalam belum pernah dengar gitu? Karena metode-metode ini saya namakan, saya beri nama metode saya sendiri. Jadi ini juga hasil penelitian saya. Walaupun mungkin ada yang pernah melakukan, kemudian ada yang pernah dengar atau pernah melihat, itu juga ada kemungkinan karena setiap penemuan itu pasti ada hal yang sama di beberapa tempat seperti itu. Nah, di sini saya perkenalkan metode konsultasi. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran saling memberikan informasi kepada siswa satu lainnya. Jadi mungkin ini modelnya hampir sama dengan jigsaw. Tapi kalau jigsaw itu kan harus jumlah siswanya lebih dari 20. Nah, ketika kita hanya punya beberapa siswa, kemudian kita tidak bisa menggunakan metode jigsaw. Dan kelemahan dari metode jigsaw mungkin juga bisa kelebihan, tetapi dalam metode jigsaw itu siswa menggali informasinya sendiri. Tetapi dalam metode konsultasi ini siswa itu informasi kita berikan pada satu orang, kemudian satu orang itu memberikan informasi itu kepada yang lainnya. Nah, kita lihat saja langsung cara kerjanya seperti ini. Metode ini pernah saya coba di kelas besar, itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena saat kelas besar dengan siswa yang banyak, maka kemudian soal terlalu banyak, maka tujuan siswa tidak lagi menulis, tidak lagi ingin tahu tentang apa yang mau dikerjakan di soal, tidak ingin tahu tentang apa yang ada di soal itu. Mereka cuma ingin memberikan kesan bahwa telah mengerjakan kalau itu di sekolahan. Tapi ketika itu di bimbel pernah saya coba dan itu bisa jalan. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, siswa berjumlah 10 orang diberi soal sejumlah 20 soal. Ini bisa kurang dari 10 juga bisa, karena metode ini memang dibuat untuk kelas kecil. Kemudian tugas siswa mengerjakan 20 soal tersebut. Jadi kita punya 20 soal. Nah, 20 soal ini biasanya soal sulit, bukan soal mudah. Kalau soal mudah 20 soal itu langsung bisa dikerjakan. Tapi kalau 20 soal itu soal sulit, maka akan ada tantangan-tantangan yang kita berikan kepada siswa. Nah, setiap siswa diberi kesempatan menanyakan satu soal sulit kepada tentor. Setiap siswa diberi kesempatan satu soal sulit kepada tentor. Kalau ini 20 soal, maka setiap siswa boleh menanyakan 2 soal. Nah, tetapi kenapa kita cuma memberikan kesempatan satu soal sulit kepada tentor, memberikan kesempatan bertanya satu soal kepada tentor? Dianggap bahwa 20 soal itu 10 soal sedang dan 10 soal sulit. Seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya soal sulit dan mudah itu tergantung kemampuan siswa itu. Jadi kita bisa memberikan
beberapa kebijaksanaan saat ada di lapangan. Misalkan kok 20 soal itu terlalu sulit, maka bisa memberikan kesempatan untuk bertanya 2 soal kepada satu siswa jika siswanya berjumlah 20. Kalau ini berjumlah 5 orang, jumlah soalnya 20, maka setiap siswa bisa 4 soal seperti itu. Nah, kita lihat nanti di lapangan saja seperti apa. Kemudian jangan terlalu terpatok dengan apa yang saya berikan. Daya kreativitas dari Bapak Ibu sekalian itu dituntut di sini. Kemudian soal yang telah ditanyakan kepada tutor ditulis di papan tulis beserta nama siswa yang bertanya tadi. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian telah memberikan informasi misalkan nomor 1 kepada A, maka ditulis nomor 1 siswa A. Kemudian yang E, siswa yang kesulitan dengan nomor soal yang sama dan soal tersebut telah dikonsultasikan kepada tentor, maka siswa yang telah bertanya kepada tentor wajib memberikan informasi mengajarkan cara mengerjakan soal tersebut kepada siswa lain yang mempunyai kesulitan yang sama. Kita berikan simulasinya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, misalkan gini. Kita tulis dulu di sini ada 20 soal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kemudian Bapak Ibu sekalian mengajar 10 siswa misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalkan kita beri nama siswa 1 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini nama siswa, ini siswa. Nah, misalkan gini, 20 soal tersebut diberikan soal kepada siswa di sini. Semuanya dapat 20 soal. Biasanya ini soal sulit dan kalau misalkan soal hitungan SMA atau SMP, dari 20 soal tersebut misalkan ini nomor 9, memang benar-benar tidak ada yang bisa dari 10 siswa tersebut, seperti itu. Kalau ada satu yang bisa, maka dia langsung mengerjakan ke teman-temannya, seperti itu. Nah, ini misalkan papan tulis. Ini papan tulisnya. Seperti itu. Nah, oke. Papan tulis, ini ada penghapusnya di sini. Nah, misalkan seperti ini. Setelah beberapa saat, sekitar 10 menit, pasti ada pertanyaan. Nah, gini. Misalkan siswa B aja ya. Siswa B menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu di sini. Ini siswa B menanyakan tentang nomor 9. Kita samakan aja. Kemudian dijelaskan kepada siswa tersebut nomor 9. Kemudian kalau B ini sudah jelas, maka nomor 9 ini kita tulis di sini. Siswa B nomor 9. Nah, ketika nanti siswa C itu bertanya tentang nomor 9, maka siswa C ini menemui B. Kemudian siswa H, dia juga bertanya tentang nomor 9, maka siswa H ini juga menemui B untuk minta penjelasan. Kemudian
Kita juga sebagai tentor, Bapak Ibu sekalian sebagai tentor, ketika Bapak Ibu sekalian telah memberikan penjelasan kepada nomor 9 ini kepada B, maka jangan dijelaskan lagi agar B ini bertanggung jawab terhadap apa yang tadi telah dijelaskan. Dia benar-benar telah mengerti tentang soal nomor 9. Kemudian siswa E juga bertanya lagi. Dia bertanya misalkan nomor 5. Kita tulis di sini. Siswa E bertanya tentang nomor 5. Oke, berarti jika nanti F bertanya tentang nomor 5 lagi, maka ini mencari C. Kemudian siswa B tidak bisa nomor 5, dia mencari E. Kemudian misalkan C tidak bisa, dia mencari E jika nomor 5 yang tidak bisa, dan seterusnya sampai misalkan nomor 16 tidak bisa ditanyakan oleh siswa I, maka I nomor 16. Misalkan kemudian lagi G, dia bertanya tentang nomor 7, misalkan seperti itu, dan seterusnya sampai J. Nah, setelah misalkan C ini nomor 10 dan seterusnya. Nah, setelah ini setiap soal selesai, maka dengan otomatis ada 10 soal yang sudah terjawab. 1, 2, 3, 4, kita acak aja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 soal yang sudah terjawab. Nah, soal yang sebelum terjawab misalkan nomor 3, nomor 4, nomor 8, nomor 13, 11, 15, 17, dan 19, ini kemungkinan ada 2 kemungkinan. 1 mudah, 2 sulit. Kemudian setelah ini selesai semua sudah mudeng, kita berikan pertanyaan kepada keseluruhan siswa. Mana lagi soal yang dirasa sangat sulit? Kemudian misalkan masih nomor 4 kita terangkan secara bersama-sama, kemudian nomor 8 kita terangkan secara bersama-sama seperti metode biasa. Nah, ini merupakan, kita namakan metode ini dengan nama metode konsultasi. Kelebihan dari metode ini, siswa menjadi lebih mendalami soal karena siswa yang telah bertanya, dia wajib menerangkan kepada temannya yang bertanya. Maka saat dia bertanya tentang nomor 5, maka secara otomatis dia akan merasa bertanggung jawab tentang nomor 5. Kemudian nomor 5 itu akan dia dalami dengan sebesar-besarnya. Kemudian sehingga dia akan bertambah pintar khusus materi tersebut. Terjadi diskusi ringan antar siswa. Jadi kelas tidak akan sepi. Kemudian diskusi dapat berjalan dengan baik. Dapat digunakan untuk kelompok besar maupun kecil. Kalau kelompok besar nanti terlalu ramai. Kemudian kelemahan, tidak bisa digunakan untuk soal-soal teori. Kalau soal teori kan tinggal cari buku. Jadi kita berikan jawaban, misalkan nomor 5, jawabannya adalah tentang misalkan apa yang mudah. Misalkan untuk bahasa Inggris, misalkan gitu. Teori tentang bahasa Inggris misalkan apa ya, teori hukum Newton 1 itu teori tentang apa? Kelembaman. Nah, jawabannya kelembaman, sudah selesai, tidak ada penjelasan antar siswa. Kemudian yang B, siswa kurang berminat, hanya akan mencatat jawaban soal saja. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini siswa kurang berminat, tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena kecenderungan siswa cuma mencari jawaban dari soal tersebut. Kemudian dia sudah mencatat, tetapi di rumah ya tidak akan dibuka lagi. Seperti itu. Kemudian metode kompetisi. Aduh, ini terlalu banyak. Kita kembali dulu. Nah, metode ini hanya bisa digunakan untuk kelompok kecil 4-10 orang. Kenapa? Kalau lebih dari 10 orang maka terjadi ada siswa yang nganggur. Seperti itu. Caranya, tulis semua nama siswa di depan,
tulis semua nama siswa di papan. Kemudian berikan kolom kosong untuk nilai pada setiap nama. Berikan satu soal untuk langsung dikerjakan. Siswa yang mengumpulkan pertama kali diberi nilai 100. Misalkan untuk 10 orang, maka pertama kali nilainya 100 untuk 10 orang. Apabila 7 orang, 70 untuk pengumpul jawaban pertama. Pengumpul jawaban kedua nilainya 90 dan seterusnya. Setiap salah nilainya 0. Setiap jawaban terkumpul soal dibahas oleh tentor. Nah, simulasinya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu sekalian, itu ini papan tulis. Kemudian ini siswa ada 5 saja. Udah 6 ya. Kita beri nama A, B, C, D, E dan F. Kita tulis namanya di sini dulu, di pojok, atau boleh di sini, boleh di sebelah sini. Misalkan di sini A terlalu dekat, kalau gini di sini lebih enak mungkin. A, B, C, D, E dan F. Dan kita beri garis di sini di papan tulis. Ini untuk memberikan luang bahwa di sini untuk nilai, di sini untuk nilai, kemudian di sini untuk pembahasan. Seperti itu. Nah, di sini diberi sama dengan misalkan seperti itu. Ini nilainya, ini nilainya maksudnya. Nah, kita berikan soal misalkan sebuah segitiga alasnya 4, tingginya 2, seperti itu. Tentukan luas segitiga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setiap siswa menjawab paling cepat apa? Berarti bukunya nanti yang dikumpulkan. Gini. Ini punya buku masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini. Ini kan cepat-cepatan. Jadi ketika gini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai tertinggi adalah 60. Bisa 6 atau 5 terserah. Ini disesuaikan saja. Kemudian misalkan B pertama kali mengumpulkan dan benar, maka B diberi nilai 60. Kemudian C mengumpulkan kedua bukunya setelah ini misalkan B mengumpulkan buku, maka buku B jangan dikembalikan. Kemudian misalkan C ini mengumpulkan buku yang C ditahan dulu, ini buku C. Jadi tidak ada misalkan ini bukunya dikembalikan, maka D akan pinjam jawaban dari sini, maka kembalikan, maka akan pinjam jawaban sini. Jika bukunya ini dikumpulkan, maka jawaban ini dia B tidak akan mungkin menerangkan ke A. Masalahnya malas kan gitu. Ini nilainya misalkan yang C karena dia mengumpulkan kedua, maka nilainya 50. Kemudian D mengumpulkan ketiga, tetapi salah, maka nilainya berapa? 0. Kemudian E mengumpulkan, dia benar, maka tetap nilainya 40. Kemudian F mengumpulkan, dia benar, maka nilainya 30. Kemudian 60, 50, 40, 30 betul ya. Kemudian di sini A mengumpulkan, maka nilainya 20 ya di sini 20. Nah, seperti itu. Jadi setiap anak yang mengumpulkan walaupun terakhir, dia tetap dapat nilai. Nah, kemudian setelah ini semua terkumpul, nilainya juga sudah terkumpul, maka jawaban di sini diterangkan. Maka luas sama dengan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah kali 4 kali 2. Kita coret, ini 2, berarti jawabannya 4 cm persegi. Kalau ini misalkan cm, di sini juga cm. Nah,
Setelah selesai, semua buku dikembalikan kepada siswa masing-masing. Sudah. Kemudian kita hapus. Di sini kita hapus dulu. Kemudian soal yang kedua. Kita berikan soal kedua. Misalkan gini. Tentukan keliling dari sebuah jajar genjang. Di sini 8, di sini 9, seperti itu. Keliling berapakah? Ini anak cepat-cepatan lagi. Di sini yang paling cepat adalah F. Maka F mendapat nilai 60. Kemudian yang kedua dia B mengumpulkan dapat nilai 50. Kemudian C mengumpulkan lagi 40. Kemudian D betul mengumpulkan 30. A salah, nilainya 0. E benar 20. Nah, setelah ini berulang-ulang sampai beberapa kali, tapi jangan selama 1,5 jam begini terus karena bosen. Maka pertama kali yang dilakukan adalah misalkan kalau mau materi dulu, kemudian setelah ini misalkan masih sisa setengah jam atau masih 1 jam, itu bisa dilakukan, tapi jangan 1,5 jam penuh karena bosen. Nah, di sini kemudian misalkan ini sudah banyak, kita jumlahkan nilainya 20. Kita hapus dulu sebentar. Kemudian yang ini misalkan berapa? 110, yang ini misalkan 90, yang ini berapa? 30, yang ini 60, yang ini 90. Nah, ini pas ini ranking 1, ranking 2 dan 3. Nah, kalau ada nilai yang sama seperti ini, maka dua orang antara C dan F kita adu. Berikan satu soal lagi. Misalkan gini, misal kita beri soal, berapakah luas dari misalkan gini aja, berapakah luas dari sebuah 5 segi 4. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini 8, ini 8 atau berapa, nah kayak gini 4 berarti ini tingginya 3, karena ini bisa diketahui 5. Oke, seperti itu. Jika benar, maka ini ditambah, ada 2 orang, berarti yang benar tambah 20. Yang paling cepat 20, yang salah yang nomor 2 10. Maka di sini kalau ini nomor 2 berarti ini nomor 3. Kemudian kita berikan nama, kemudian ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, seperti itu. Kita berikan aplaus atau kita berikan sebuah hadiah. Di sini mau pulpen, mau tip X atau mau penghapus terserah, atau mau karkir atau mau stiker, nggak masalah. Oke, seperti itu. Kemudian kita pelajari kelebihan dari metode ini. Siswa cenderung ingin menang, jadi mereka akan berkompetisi penuh dengan temannya sendiri. Kemudian kelas menjadi menyenangkan. Kenapa? Karena terjadi persaingan yang sangat ketat. Ketika anak-anak itu kemampuannya hampir sama, ini menjadi kelas yang sangat menyenangkan. Kemudian soal-soal terjawab semua. Kemudian murah, tidak membutuhkan media, seperti itu. Kemudian kelemahan, siswa yang kalah pesimis. Nah, di sini jangan dikatakan berulang-ulang. Misalkan tadi yang kalah nomor berapa? Nomor A. Wah, ini nomor A kalah. Nilainya berapa? 20. Ini semua pasti sudah mencemooh, dari semua siswa sudah pasti mencemooh. Nah, di sini kita jangan menambahkan. Wah, ini padahal biasanya kalau ini kalah, maka dia akan selalu kalah. Tetapi berbeda-beda. Misalkan kita berikan IPA yang hafalan, kemudian kita berikan ke matematika, biasanya hasilnya berbeda. Untuk yang suka dengan matematika, maka untuk hafalannya biasanya kalah. Kenapa? Karena seseorang itu memang kadang bisa menghitung, tapi hafalannya lebih lemah. Nah, seperti itu. Dan setiap manusia itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan kita tidak bisa memvonis bahwa anak yang bodoh di SMP atau SMA
dia itu punya masa depannya akan suram, tidak, karena dilihat dari misalkan Newton sendiri itu tidak lulus SD seperti itu. Kemudian banyak orang-orang yang sukses itu sekolahnya gagal, tetapi banyak juga orang yang sukses sekolahnya sukses seperti itu. Jadi tidak bisa divonis sampai sekarang untuk siswa yang kelihatan bodoh tidak pasti dia akan menjadi orang yang tidak sukses. Kemudian terjadi persaingan yang tidak bagus disebabkan perbedaan asal sekolah. Misalkan gini, ada di sini 3 orang anak berasal dari sekolah yang sama, kemudian 3 orang anak berasal dari sekolah yang sama. Jadi ini misalkan sekolah SMP mana, kemudian ini SMP mana gitu, ini akan saling mencemooh, jadi yang menang yang mana. Tetapi jika ini masih bernilai positif, maka biarkan saja. Tapi jika nanti sudah terjadi percekcokan, karena biasanya antar sekolah kadang memang ada antar sekolah yang saling bermusuhan, maka ini kalau bisa metode ini jangan digunakan seperti itu. Kemudian jika mereka punya dasar yang sama, terjadi persaingan tidak bagus di luar perbedaan asal sekolah. Untuk mengatasinya, sebelum metode ini dimulai, berikan materi dulu jika mereka belum punya dasar yang sama. Misalkan gini, sekolah ini sudah sampai bab 2 padahal di sini masih bab 1, maka sebelumnya kita harus menerangkan dulu metode materinya. Jadi diterangkan dulu materinya, jadi mereka punya dasar yang sama tentang materi tersebut. Maka setelah itu bisa kita tandingkan seperti itu. Maka kita bisa melihat pemenangnya yang mana seperti itu. Jadi ini lebih metode ini sering saya gunakan ketika anak-anak itu sudah mulai bosan. Kemudian yang kelima, metode mengular. Ini agak modal, maksudnya kita harus menyiapkan, karena kita harus membuat 200 kertas kecil-kecil sekitar 4 x 6 cm. Jadi kertas misalnya HBS itu dibagi 8, itu bisa. Kemudian untuk siswa berjumlah 10 orang, setiap siswa ditugaskan membuat 10 soal dan jawabannya. Kemudian setiap soal diberi nomor 1 sampai 10, 21 sampai 30 dan seterusnya. Nomor soal dan nomor jawaban ditulis di belakang kertas. Nah, itu terlalu banyak. Kemudian soal dan jawaban dipisahkan pada lembar yang berbeda sehingga 100 soal dan 100 jawaban. Soal dikumpulkan berdasarkan nomor urut soalnya, nomor 1 paling atas dan seterusnya. Soal dibalik. Jawaban juga dikumpulkan sesuai dengan nomor urut jawabannya. Jawaban nomor 1 paling atas, jawaban dibalik dan dipegang oleh tentor. Dan siswa mulai mengerjakan soal dimulai dari siswa paling kiri mengerjakan 1, kanannya nomor 2 dan seterusnya. Setelah selesai mengerjakan 1 soal, soal digeser pada temannya dan mengambil lagi soal pada tumpukan soal. Setelah selesai, tentor membacakan kunci jawaban yang telah diurutkan tadi. Jadi ini seperti metode membuat dan mengerjakan soal seperti itu. Jadi simulasinya seperti ini. Misalkan kita punya 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini misalkan gini, setiap siswa ini diberi tugas untuk membuat 5 soal, 5 soal, 5 soal, 5 soal dan 5 soal. Nah yang pertama dia berarti nomor 1 sampai 5, kemudian ini 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Berarti ada 25 soal. Nah, setiap soal itu membutuhkan 2 lembar. Jadi gini, dalam satu soal itu satu lembar untuk soal, kemudian dibaliknya ditulis misalkan nomor 1 soal, kemudian
dibuat dalam lembar berikutnya ini jawaban soal, pada lembar baliknya di sebaliknya diberi satu jawaban, seperti itu. Berarti untuk ini dalam satu lembar ini, tapi ini baliknya. Jadi untuk membuat satu soal butuh dua lembar kertas kecil, di soal baliknya, jawaban baliknya. Kemudian berarti dia punya 5 buah soal dan 5 buah jawaban. Kemudian jawaban ini dikumpulkan ke tentor. Jadi kita mengkoleksi jawaban. Urutkan jawaban nomor 1 paling atas, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Diurutkan seperti ini, dibuat tumpukan. Nah, seperti ini. Diurutkan nomor 1 sampai nomor 25. Ini jawaban soal. Kemudian soal juga dikumpulkan. Ini soal juga dikumpulkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya sampai habis. Nah, seperti ini. Ini dikumpulkan juga soal. Nah, setelah ini soal selesai, maka kelima anak 1, 2, 3, 4, 5. Soal diberikan di sini. Tumpukan soal tadi diberikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita bagi dulu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita bagi dulu, kemudian tumpukannya kita berikan dekat nomor 5. Setelah itu kita berikan waktu setiap soal 1 menit misalkan. Jawaban ditulis di buku masing-masing. Jawaban ditulis di buku masing-masing. Kemudian kita berikan jeda waktu menit. Setiap 1 menit kita berikan kita beri aba-aba ganti seperti biasa. Misalkan gini. Oke, sudah siap sekalian. Sekarang mulai. Nah, ini mengerjakan soal nomor 1 mulai. Nomor 2 mulai, nomor 3 mulai, nomor 4 mulai, nomor 5 mulai. Kemudian setelah 1 menit ganti, berarti soal nomor 1 dipindah ke sini. Kita tumpuk saja. Soalnya kita tumpuk nomor 1. Berarti nomor 2 pindah ke sini, nomor 3 pindah, nomor 4 pindah, nomor 5 pindah, yang anak ini mengambil dari tumpukan soal. Kemudian ganti lagi, berarti nomor 1 sudah di sini, berarti ini nomor 2 pindah ke sini, kita tumpuk lagi nomor 2, ini pindah dan ini ambil dari tumpukan. Nah, setelah tumpukannya habis, jangan lupa bahwa ini belum mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Ini belum mengerjakan nomor 1, 2, 3. Ini belum mengerjakan nomor 1, 2. Ini belum mengerjakan nomor 1. Maka nomor 1 ini kita berikan ke nomor 5, ke tumpukan ini. Jadi dia mengerjakan nomor 1. Jadi tumpukan ini dibalik di sini. Tumpukannya dikembalikan ke sini. Sampai nomor 5 ini mengerjakan nomor 4. Nah, setiap siswa sudah mengerjakan 25 soal. Nah, setelah jawaban selesai, setelah semua dikerjakan, maka kita tinggal mendiktekan atau membacakan jawaban. Nomor 1 jawabannya 27, nomor 2 34, nomor 3 dan seterusnya sampai 25 soal. Nah, biasanya di sini juga ada protes. Itu nomor 1 harusnya jawabannya bukan 27 tetapi 26. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita bahas satu-satu soalnya, jika biar ada pembenaran dari soal dan jawaban. Nah, kemudian untuk penilaian seperti biasa, misalkan 25 soal berarti kali 4 sama dengan misalkan berapa? 100, seperti itu. Dan nilai juga diberikan di papan tulis. Kita berikan sebuah hadiah. Nah, seperti itu. Nah, di sini Anda harus melihat, kalau misalkan gini, waktu untuk membuat soal ini 1,5 jam kemungkinan bisa belum selesai. Maka untuk mengerjakan soal di jam
berikutnya. Misalkan kalau cuma 5 itu selesai dalam waktu setengah jam, tapi kalau misalkan lebih dari 5 soal, misalnya 10 soal, 10 soal, 10 soal, maka dibuat satu sesi hanya untuk membuat soal, kemudian satu sesi berikutnya untuk mengerjakan soal, seperti itu. Berarti untuk keseluruhan metode ini membutuhkan 2 sesi. Maka kita harus menghitung masa-masa bagaimana membuat dan mengerjakan soal ini dalam satu sesi, seperti itu. Kemudian kelebihan dari metode ini, pengalaman siswa banyak karena membuat dan mengerjakan soal, karena ya seperti itu. Kemudian soal dapat dibagi dengan SKL yang dipelajari setiap siswa. Jadi untuk siswa siap UN maka bisa membuat soal sesuai dengan SKL-nya. Jadi secara tidak langsung kita itu memberikan standar kompetensi lulusan dari apa yang akan di ujian nasional, kan seperti itu. Kemudian kelemahan, terjadi kecurangan saat mengerjakan soal, misalnya soal sama atau ambil dari buku, seperti itu. Kemudian siswa sangat lelah karena terforsir harus cepat dan dalam mengerjakan, sebab setiap soal diberi waktu tertentu. Kemudian nomor 6, metode selanjutnya yaitu metode praktek sederhana. Untuk matematika, siswa membuat bangun ruang seperti limas, kubus, dan lain-lain. Jadi gini, untuk membuat sebuah bangun sederhana, kita misalkan membuat limas, itu agak sulit. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah limas, bentuknya seperti ini, yang model seperti ini misalkan ya, kemudian membuat limas segitiga. Nah, ini gambar aja sulit, apalagi buat kan. Nah, seperti itu. Atau gini aja biar gambarnya jelas. Nah, ini. Atau membuat sebuah bangun ruang yang paling mudah saja, misalkan balok, kemudian kubus, kemudian misalkan sebuah apa itu namanya, ini tabung, kemudian sebuah kerucut, kemudian apa lagi. Nah, gini, ketika kita sedang mempelajari sudut, kemudian jangka, memakai jangka, sudut memakai jangka, misalkan 60 derajat seperti itu, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, cara membuatnya seperti apa, maka paling mudah kita suruh siswa itu membuat sebuah limas segitiga, tetapi tidak boleh menggunakan busur, harus menggunakan jangka. Maka jika nanti hitungan dari jangka salah, maka ini tidak akan jadi, seperti itu. Untuk anak SMP. Kalau untuk anak SD, suruh membuat apa ini, kubus, kemudian balok, ini aja sudah sulit karena harus membuat jaring-jaring terlebih dahulu, dan kita tidak boleh memberikan kalau jaring-jaring kubus itu seperti ini, jangan. Jadi biarkan mereka berkreativitas sendiri. Kemudian misalkan kalau membuat itu kesulitannya seperti ini, misalkan gini, kita sudah membuat jaring-jaring di sini, nah, seperti ini, misalkan ini sama ya, ukurannya sama, berarti mereka secara tidak langsung sudah berpikir tentang apa, ukuran ini harus sama, kongruen kan gitu. Kemudian di sini juga harus benar-benar sama. Nah, anak-anak itu biasanya kesalahannya ini dipotong persis seperti gambarnya, tidak diberi jeda sedikit untuk dilem. Nah, biarkan ini terjadi. Kenapa? Biar mereka bisa berpikir masa depan, misalkan berantisipasi. Nah, ini harus difikirkan. Kenapa? Karena ini kalau tidak diberi berikan kertas sedikit di sini, diberikan
tempat untuk dilem ini tidak bisa, maka biarkan mereka berpikir mereka sendiri. Kemudian mereka ketika ini salah, maka ini akan diulangi, kemudian mereka akan buat lagi. Nah, mereka akan sangat suka. Kadang pernah saya lakukan, ini bisa mereka nggak mau pulang karena apa? Belum jadi, seperti itu. Ini pembelajarannya banyak, ini banyak, pengalamannya banyak, seperti itu. Kapan-kapan harus dipraktekkan. Kemudian ini secara tidak langsung mereka mengetahui bahwa jaring-jaring sebuah silinder itu bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kerucut bentuknya seperti ini. Bagaimana memprediksi besarnya ini, gitu. Ini dari mana banyaknya ini? Maka mereka harus memprediksi, menghitung secara real. Jadi jangan terlalu banyak, jangan cuma ceritakan gitu. Kemudian ini untuk matematika. Ini prakteknya tidak hanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan hal-hal yang sangat mudah saja. Jika Bapak Ibu sekalian itu jurusan matematika, maka kalau bisa berikan hal-hal yang mudah, kemudian praktek sederhana seperti apa menghitung panjang ubin atau menghitung ketinggian sesuatu dengan cara kesebangunan. Kalau di fisika, coba kamu hitung diameter matahari seperti itu dengan cara kesebangunan. Nah, mereka akan berpikir dengan sangat keras bagaimana menghitung diameter matahari. Kemudian mereka juga akan berpikir, maka mereka akan bisa berpikir kritis. Nah, suhu matahari itu kira-kira diketahui dari mana? Gitu. Kemudian mereka juga bisa berpikir tentang hal-hal yang lebih detail, lebih mendalam nanti untuk saat mereka sudah besar. Kemudian selanjutnya, untuk fisika, praktek lensa cembung bisa menggunakan bolam diisi air. Jadi anak suruh membawa bolam saja, kemudian kita isi air di tempat itu, kemudian berikan mereka pengalaman, kita berikan catut atau apa, kemudian biarkan mereka membuat apa itu namanya lensa cembungnya mereka sendiri. Jadi bolam biarkan mereka itu memecahkan sendiri. Kemudian kalau mereka itu kena pecahan kaca, biarkan, itu merupakan pengalaman. Tetapi kita harus mengawasi, jangan sampai antara teman, biasanya kalau laki-laki itu sering bercanda yang agak keterlaluan, misalkan dilempar atau nah, kita harus mengawasinya di situ. Jangan sampai itu mereka benar-benar bahaya. Kalau itu bahaya dalam konsep masih bagus, nggak masalah. Kemudian untuk praktek fisika tidak hanya nanti lensa cembung, kita bisa menggunakan praktek yang sederhana, benda jatuh langsung dijatuhkan saja, kemudian untuk mencari besarnya gravitasi dan berikut dan lebih mudah lagi misalkan apa mendorong, kemudian ya nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian itu memang jurusan fisika, kita berikan praktek-praktek sederhana yang ada di sekitar rumah kita saja. Kemudian untuk biologi, praktek mencangkok, menampel pertumbuhan kecambah. Nah, ini pernah saya lakukan juga. Jadi anak-anak saya suruh untuk mencangkok. Mereka senang. Kenapa? Ya mereka mencangkok beneran. Kemudian menempel itu seperti apa? Pertumbuhan kecambah itu seperti apa? Jadi misalnya kan gini, untuk biologi itu lebih mudah karena banyak hal yang kita bisa pelajari di lingkungan. Seperti fisika itu juga semuanya lingkungan, karena judulnya IPA itu kan ilmu pengetahuan alam. Nah, kenapa kita saat mengajarkan ilmu IPA itu tidak pernah kita itu melihat alam? Kita hanya melihat buku dan terus-menerus melihat buku. Nah, misalkan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saat mengajar itu berikan hal-hal yang nyata. Ketika Bapak Ibu sekalian itu menerangkan tentang ciri-ciri
hewan atau ciri-ciri makhluk hidup itu berikan saja. Misalnya Bapak Ibu membawa kucing itu di dalam kelas, kucing saja nggak masalah. Nah, ini kucing misalkan ya. Nah, atau Bapak Ibu sekalian membawa ayam kayak gitu. Nah, misalkan ini ayam. Nah, kita berikan analogi seperti ini. Kucing itu dibawa langsung atau ayam aja. Kalau kucing bisa menggigit nanti. Kalau ayam atau seadanya, semut juga bisa. Membawa semut ke ruang kelas itu kan lebih mudah didapatkan, atau membawa apapun lah yang hewan. Kita berikan analogi seperti ini. Kalau hewan ini tidak makan, apa yang terjadi? Mati, ya jelas. Kemudian kalau hewan ini kita tutup hidungnya, apa yang terjadi? Mati. Berarti ini makan yang satu ya. Kemudian ini butuh oksigen O2 atau kita butuh udara ya. Kemudian hewan ini dulunya kecil atau enggak? Kecil. Kemudian jadi besar, berarti apa? Tumbuh. Kemudian hewan ini berkembang, punya anak enggak? Punya, berarti apa? Berkembang biak. Kemudian hewan ini apalagi? Makan, O2, tumbuh, darah, berkembang biak. Bisa mati enggak? Seperti itu. Nah, nanti anak akan memberikan jadi gini. Anak itu tidak hanya menghafalkan, misalkan gini, ciri-ciri ciri-ciri dari makhluk hidup. Satu, dia tumbuh. Dua, membutuhkan oksigen. Tiga, berkembang biak. Empat, itu makan. Lima, mati. Nah, seperti itu. Jangan berikan mereka hal-hal yang nyata. Atau kemudian gini, dalam misalkan kita akan menerangkan tentang klasifikasi. Misalkan di rumah Anda atau di bimbel itu ada, dimanapun itu boleh, mau di lapangan, mau di misalkan rumput gitu ya. Buat 1 meter persegi, pakai rafia bisa, pakai penggaris bisa, ini seadanya saja. Buat sebuah kotak 1 meter persegi. Kemudian tugasi mereka, 1, hewan apa aja yang ada di kotaan itu saja, di sini. Hewan apa aja di sepanjang 1 meter persegi itu. Dan yang kedua, tumbuhan apa saja. Yang ketiga, golongkan hewan atau namanya pisah-pisahkan. Misalkan gini, semut. Di sini kita melihat semut aja. Misalkan kita itu di sebuah rerumputan, kita melihat semut aja udah bingung. Apa? Semut itu beda-beda. Satu, semutnya kecil-kecil, warnanya merah. Kemudian semutnya agak besar, warnanya hitam. Dan semutnya sama-sama merah, tapi kok warnanya sama-sama merah, tapi kok besar. Berarti antara ini dengan ini beda apa enggak? Nah, kemudian ada semut lagi, warnanya apa? Kemudian masih belalang, masih rumput, masih banyak. Nah, ketika ada banyak hal di sini, banyak, setelah kita catat itu banyak banget. Nah, anak akan menggolongkan, ini semut berbentuk ini ada berapa? Misalkan 2. Yang bentuk ini ada berapa? 3. Nah, ini anak sibuk banget. Kenapa? Ternyata susah. Nah, di sini mereka akan melihat dari konsep klasifikasi dalam tumbuhan dan hewan. Kenapa mereka mengklasifikasikan? Biar mudah. Nah, ketika kita memberikan sebuah hal-hal yang misalkan langsung di dalam sebuah pembelajaran itu, misalkan gini, Kingdom Animalie. Nah, protista termasuk apa ya? Hewan bersel 1. Kemudian di sini apa lagi? Insek, kemudian pisces, kemudian. Nah, mereka cuma menghafalkan. Nah, maka mereka apa yang ada di dalam diri mereka? Sulit. Kenapa sulit? Karena mereka tidak tahu konsep klasifikasi. Kenapa kita harus mengklasifikasikan? Kenapa biologi itu harus ada? Kenapa ada
Kenapa biologi itu harus diciptakan? Itu membuat sulit. Siapa sih orang yang menciptakan matematika? Siapa sih yang menciptakan klasifikasi? Kadang saya pernah menemui anak itu sangat tidak suka dengan biologi dan matematika, menyumpahi kenapa matematika harus ada di dunia, seperti itu. Kalau saya ketemu dengan orang yang menciptakan matematika, akan saya bunuh, seperti itu. Pernah saya menemukan anak-anak seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak tahu tujuan dari klasifikasi itu apa, kemudian kenapa harus diklasifikasikan, kenapa harus ada matematika. Sebenarnya matematika itu lebih memudahkan manusia, seperti itu. Memang kita harus menanamkan konsep-konsep seperti itu di dalam siswa agar mereka dapat mempunyai tujuan atau mempunyai konsep di dalam dirinya bahwa pelajaran, materi pelajaran, apa yang kita pelajari di sekolah itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengetahui hal yang ada di dunia ini. Kemudian selanjutnya, tujuannya siswa tidak bosan dan menyenangkan. Jangan memberikan metode praktek sederhana ini berulang-ulang kali, karena siswa akan bosan. Dan kemudian misalkan gini, ketika kita itu menghadapi siswa terlalu banyak, kemudian kita juga lelah, kemudian anak-anak juga bosan, maka metode ini sangat efektif. Kemudian menggunakan alat-alat yang sudah ada tersedia di rumah atau rumah, kalau bisa menggunakan alat yang sudah ada. Kemudian nomor 7, metode membahas soal. Soal yang sudah dibahas diulang kembali, cuma diganti angkanya, sehingga mereka akan lebih dapat menyerap ilmu lebih banyak. Kemudian soal ya juga dapat dikembangkan sendiri oleh tutor dengan mengganti variabel yang ditanyakan. Misalkan gini, misalkan seperti ini, kita berikan sebuah soal tentang Pitagoras, karena banyak siswa yang tidak bisa Pitagoras, seperti ini. Ini 3, ini 4. Berapakah sisi miringnya? Jangan seperti itu. Berarti menurut Pitagoras itu gini, misalkan ini A, ini B, ini C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Anak-anak lihat angka seperti ini, kuadrat C akar, bingung. Nah, kita langsung aja untuk mencari ini, maka apa yang akan dilakukan? Kira-kira ketika kita ada segitiga lah seperti ini, kalau ini, dan ini paling besar yang mana? Tentu saja yang sisi miring. Kalau perlu dibuat sebuah segitiga beneran yang siku-siku seperti ini. Paling besar yang mana? Ini. Berarti ini yang harusnya paling besar. Kita tulis di sini, misalkan yang ditanyakan adalah C. Nah, kita buat kalau sisi miring itu kita namakan C. Kemudian sisi yang bawah ini kita namakan A. Kalau sisi yang di sini kita namakan B. Berarti yang paling kecil yang mana? A. Yang agak besar. B. Yang paling panjang mana? C. Berarti yang paling pendek A, agak panjang B, yang paling panjang C. Maka rumusnya seperti ini. Kalau mencari C, maka A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan. Nah, setelah itu baru di akar. Kita coba, kalau misalkan A itu 3, kalau B itu 4, maka C ini berapa? Maka seperti ini. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Berarti 3 itu berapa? 3 dikuadratkan akar 9 ditambah 4 dikuadratkan 16. Maka berapa ini kalau ditambah akar 25? Akar 25 berapa? 5 cm. Berarti C ini berapa? 5. Sekarang kita kalau coba mencari yang A, yang 3. Berarti bagaimana mencari 3? Kita anggap aja A itu kan yang paling kecil, maka jawabannya harus apa? C min B, seperti itu. Kita tinggal kasih kuadrat di sini, kemudian tambah akar, maka mereka akan mengerti. Jangan langsung ke ininya, akar ditulis dulu. Misalkan A itu sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Pintar sekali. Anda kelihatan sangat pintar, tapi tidak memintarkan. Yang paling
yang paling orang paling pintar di pendidikan adalah orang yang memintarkan, bukan Anda yang pintar. Seperti itu. Anda kelihatan sangat pintar, ketika Anda tidak memintarkan maka Anda akan dibilang bodoh, karena Anda merupakan pendidik, bukan seorang saintis, bukan seorang ilmuwan. Kalau Anda seorang ilmuwan, Anda seorang lawyer, pengacara, atau Anda seorang presiden, memang harus terlihat pintar terus. Ketika Anda seorang pendidik, Anda itu tidak harus terlihat pintar, walaupun itu harus dilakukan. Ketika Anda terlihat bodoh di depan anak-anak, maka perkataan Anda akan tidak digubris. Wow, gurunya bodoh, gurunya bodoh. Jadi Anda harus terlihat sangat pintar, tetapi Anda juga bisa memintarkan, tetapi kadang Anda juga bisa mengikuti apa yang dipikirkan siswa. Ketika siswa Anda mengajar SD, maka perlambat cara berpikir Anda. Kemudian jika Anda mengajar SMA, maka percepat pemikiran Anda. Seperti itu. Itu akan terjadi secara otomatis ketika Anda banyak mengajar. Nah, di sini kita kembalikan, maka C berapa? 5 dikuadratkan min B-nya berapa? 4 dikuadratkan. Maka bisa dihitung sendiri, nanti diteruskan ya. 25 min 16 sama dengan akar berapa? 9 sama dengan berapa? 3 cm. Bagaimana untuk mencari B? Nah, seperti itu akar. Misalkan kalau B berarti berapa? Yang paling besar mana? C. Berarti untuk mencari B harusnya C min A kuadratkan di akar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini jadi, ini sudah diterangkan, maka tugas kita selanjutnya adalah memberikan soal-soal yang hampir sama dengan itu. Misalkan seperti ini, tentukan apa itu namanya, tentukan C jika ini 8 dan ini 6. Lagi ya, hampir sama saja terus. Kemudian tentukan ini C jika ini 24, ini 7. Kemudian tentukan lagi, misalkan ini berapa, misalkan ya 6, 8, 7, 24, misalkan ini berapa, 16, 12. Dan tentukan lagi, misalkan ini 3 kali 4 berapa, 12. Kemudian 3 kali 3, 9. Tentukan lagi, misalkan 3 kali 5 ini 15. 3 kali 5 15, 4 kali 5 20. Kemudian tentukan lagi 3 kali 6 berapa, 18. 4 kali 6 24. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini selesai, maka dapat disimpulkan di sini ada berapa? 3, 4. Oh, ternyata kalau 3, 4, 5. Kita tulis di sini saja. 3, 4, 5. Kemudian kalau 9, 12. Berarti di sini berapa? 9 kali 3 kali 3 ini 15. Kemudian kalau ada 6, 8, 10. Oh, ada 6, 8, 10. Kita tulis ulang kalau ini salah. 3, 4, 5. Oh, ada berapa? 6, 8, 10. Oh, ada 9 tambah 12, 15. Oh, ada lagi berapa? Misalkan 12, ini tambah 4, 16. Di sini berapa? Tambah 5, 20. Oh, ada lagi di sini tambah 3, 15. Di sini tambah 4, 20. Di sini tambah 25. Nah, inilah yang dinamakan dengan triple Pythagoras. Ini kali berapa? Kali 2. Ini kali berapa? Kali 3. Ini kali berapa? Kali 4. Ini kali berapa? Kali 5, dan seterusnya, seperti itu. Jadi jangan memberikan judul dulu. Triple Pythagoras.
Pitagoras itu adalah seorang penemu yang dulu merupakan nah Pitagoras itu ini kenapa gitu anaknya pada tidur semua seperti itu. Kenapa? Karena terlalu banyak cerita, mereka tidak aktif. Mereka cuma diberikan sebuah konsep-konsep yang kita sendiri tidak mengetahui apakah konsep itu benar atau salah, apakah Pitagoras itu menemukan seperti itu. Pitagoras itu ditemukan karena dia saat sakit, dia melihat sebuah ubin-ubin. Itu perlu, tetapi jangan diberikan di awal. Nah, ketika mereka sudah mengetahui hal itu baru diceritakan agar mereka senang seperti itu. Jadi jangan dibuat hal-hal seperti itu yang menjadi fokus dari pembelajaran kita, tapi konsepnya yang masuk ke mereka. Kalau bisa kita bisa menanamkan pendidikan karakter di situ. Maksudnya karakter itu bagaimana Pitagoras itu menemukan sesuatu, apakah mereka itu susah, apakah ketika seseorang itu menemukan sesuatu itu gampang, enggak sama sekali seperti itu. Dan kebanyakan penemuan-penemuan itu tidak sengaja. Jadi kalau ada dari ilmuwan yang bilang 1% itu kerja keras, dan yang 99% adalah keberuntungan. Jadi manusia itu hanya itu sudah kerja keras, itu cuma memberikan kontribusi 1%, dan yang 99% itu adalah keberuntungan menurut orang ilmuwan. Tetapi menurut orang yang beragama, 99% ini adalah kehendak Allah atau Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berusaha sekuat tenaga dan berdoa, karena doa itu bernilai 90% dari usaha kita. Oke, kita kembali lagi. Kelihatannya sudah selesai di sini. Kemudian ini bisa nanti dibaca sendiri seperti apa. Nah, ini cuma untuk latihan saja. Ini sudah selesai lihat. Nah, ini ada Bapak Ibu sekalian menandatangani surat pernyataan dental. Kita restart. Tidak akan menerima telepon seperti biasa, sudah jelas di sini. Kelihatannya sudah jelas. Kemudian kita akhiri untuk video tutorial tentang metode mengajar di Akilakos. Tentunya masih banyak yang belum saya berikan. Kemudian hal ini bukan merupakan suatu acuan yang harus dilakukan atau cuma relevansi berarti Anda harus melakukan semua hal tersebut. Enggak. Itu merupakan hal minimal yang harus Anda lakukan. Kalau Anda punya lebih banyak metode yang bisa dilakukan, karena kalau kita ceritakan itu metode ada banyak banget, saya berikan banyak banget. Tapi yang telah saya uji, kemudian telah saya efektif, yang telah saya tuliskan tadi, kemungkinan besok-besok ada lebih banyak metode yang akan saya berikan. Tapi untuk kali ini baru sampai saat itu. Kemudian semoga semuanya itu bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu sekalian dapat menjadi tentor yang lebih baik dari sekarang. Dan kita harus berusaha menjadi lebih baik. Karena dalam bekerja itu sebenarnya bukan masalah tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Jadi yang namanya bekerja itu adalah dari hati. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terlalu berpatok pada aturan, tetapi hati itu mengatakan apa. Misalkan gini, ketika ada anak yang kurang gitu, berikan perhatian yang lebih, kemudian agak bersabar.
anggap aja dia itu adik Bapak Ibu sekalian atau anak Bapak Ibu sekalian. Jadi berikan perhatian yang penuh, kemudian intinya bekerja dengan hati. Kalau bekerja dengan hati itu seperti ini, gini. Ketika Bapak Ibu sekalian itu membuat sebuah, saya contohkan yang lebih sederhana. Misalkan Anda itu seorang cleaning service. Anda disuruh untuk membersihkan sebuah ruangan yang sangat rusak di sini, meja di mana-mana, kemudian, nah seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan? Perintah dari atasan itu bersihkan ruangan itu. Apa yang Anda lakukan? Bersihkan. Kita sapu semua lantai dan kita bersihkan semua meja. Tapi apa yang akan dikatakan oleh atasan kalian setelah tahu apa yang Anda lakukan? Dia marah-marah. Kenapa? Karena Anda hanya berbuat apa yang sesuai mereka katakan. Bersihkan ya, Anda akan membersihkan tok. Padahal di dalam situ terdapat meja yang berserakan. Anda tidak memberikan perhatian lebih kepada meja-meja ini. Yang harus Anda lakukan ketika Anda bekerja itu melihat sekeliling Anda. Di sini apa yang kurang, apa yang harus ditata ulang, apa yang menurut hati saya itu tidak bagus, apa yang di sini harus dibenarkan, apa yang di sini harus ditertibkan, seperti itu. Nah, ketika Anda melihat meja yang berserakan, maka ditata ulang itu mejanya. Nah, seperti itu. Mejanya harus ditata ulang agar terlihat bagus, seperti itu. Nah, itu juga filosofis untuk tentor, untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda mengajar, kemudian misalkan mengajar mulainya jam 14.30, Anda datang terlambat misalkan jam 14.45, kemudian ketika ini bel itu kan jam 16. Nah, ketika bel Anda tetap membubarkan ini anak. Nah, padahal Anda terlambat 15 menit. Padahal ini Anda sudah kena denda di sini. Tetapi Anda langsung membubarkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Anda itu cuma berorientasi pada HR. Nah, di sini apa yang harus Anda lakukan? Kalau anak ini sudah mudeng, sudah dong, sudah paham, maka tidak masalah. Tetapi jika anak ini belum paham sama sekali, maka ini akan jadi masalah untuk bimbingan belajar, seperti itu. Nah, intinya bekerja dengan hati, kemudian jangan terlalu ke profit oriented, karena kita mendapatkan uang banyak pun jika hati kita itu tidak merasa bahwa itu merupakan hal yang sangat fantastis bagi Anda, itu hal yang Anda belum merasa itu hal terbaik Anda, itu hidup seakan tidak hidup. Jadi buatlah hidup kalian itu menjadi sangat berarti dengan memberikan hal yang terbaik. Berikan yang terbaik, maka hidup Anda akan menjadi lebih enak tidur, enak makan, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah melihat video ini. Masih banyak kekurangan yang saya berikan, kemudian saya juga masih harus banyak belajar. Masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa dialamatkan di nomor HP 085640451319. Ini adalah nomor HP resmi saya. Anda bisa menghubungi saya walaupun melalui operator, atau kadang ini bisa untuk bercakap-cakap dengan saya. Nah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.